Halo keluarga Januar, ketemu lagi sama Vilen. Hari ini aku bawa apa ini? Lumayan banyak. Ini kayak Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai gunting. Tapi bukan sembarang gunting. Selain aku mau kenalin gunting-gunting ini yang aku bawa, aku mau ngejelasin ke kalian gimana caranya supaya gunting kita tuh tetap tajam. Dan aku pribadi pun dulu waktu awal-awal sekolah tuh sering banget namanya gunting tumpul tiba-tiba, atau mungkin tiba-tiba gunting hilang gitu ya. Jadi aku beberapa kali jadinya tuh jadi kayak note dan catatan buat aku sendiri gimana caranya supaya gunting aku tuh nggak hilang-hilangan dan juga nggak gampang tumpul. Oke? Nah, pertama kita mau kenalan dulu sama beberapa gunting yang ada di sini. Nah, kalau buat kalian yang pernah nonton konten alat potongnya Jaimart, so aku udah pernah kasih lihat juga mengenai alat potongnya. Nah, kayak ada roller cutter kayak gini. Terus juga ada gunting-gunting kayak gunting kain dan bla 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 gitu ya. Yang pertama, seperti yang aku bilang, kalau seandainya gunting kalian itu dibeli untuk gunting kain, ya toh cuman gunting kain aja. Jangan buat gunting-gunting yang lain. Misalnya tiba-tiba kalian buat gunting bawang, kalian misalnya tiba-tiba buat gunting tali rapia, itu jangan ya guys. Cukup gunting kain aja. Next, yang kedua, jauhkan gunting dari jarum pentul. Jadi kalau seandainya kalian lagi mau gunting kain, itu biasanya pola bajunya kita kan taruh di kain terus kita pentulin gitu ya guys, terus kita gunting gitu ya sekelilingnya biar si polanya itu nggak geser-geser dipentul. Cuman kalau lagi ngementul gitu, lagi dipentul, kadang-kadang kalau kita lagi ngejahit tuh kita suka lupa terus atau kita kegunting, jadi otomatis besi platnya ini kena si pentul itu kan juga sama-sama stainless kayak besi-besi imitasi gitu lah ya. Kalau kena ginian otomatis bagian sini suka ada bekas gitu loh guys, kayak bekas kayak abis gunting bahan keras tapi nggak kegunting. Itu bisa menyebabkan tumpul tapi di satu sisi doang. Oke, misalnya cuman di sudut sini doang gitu, atau di ujung doang, itu kan sayang banget. Padahal sisa-sisa area yang lain itu dia masih tajam, jadi akhirnya nggak bisa dipakai. Kalau seandainya kalian udah selesai ngegunting nih, misalnya gunting bahan, biasanya suka ada sisa-sisa benang ya, itu kalian pakai bahan sisa kalian lap aja. Jadi harus sering-sering dilap guys, sering-sering disayang supaya dia bisa bertahan lebih lama. Apalagi kalau kalian beli gunting kain yang memang agak pricey. Gunting kain tuh ada yang kalau misalnya di marketplace tuh ada yang 100.000, ada yang 200.000. Tapi itu memang bahannya bahan oke, bukannya karena dia mahal. Memang dia pembuatannya tuh beda sama gunting kain yang harga 30.000, 20.000 itu beda. Pas ngegunting tuh bunyinya dan feel-nya pun beda. Kalian nyobain deh nanti. Aku cobain kayak gunting-gunting kain gitu, kalian lihat aja sendiri, dan memang ada perbedaannya. Jadi kalau kataku ya mesti sering-sering disayang gunting kainnya. Jauhkan gunting dari tempat yang lembab. Jadi misalnya kalian punya bahan maybe kalian tuh pas datang bahan kalian tuh agak lecek, terus akhirnya kalian setrika, terus kalian semprot pakai sprayer kayak setrika tapi masih agak lembab ternyata itu kainnya. Terus kalian paksain gunting pakai itu, memang bisa kegunting tapi kan otomatis gunting kita jadi kena air. Oke, itu jadinya lembab kan guys. Atau mungkin kalian taruhnya itu di dekat-dekat tempat yang ada, misalnya kalian tuh di rumah area jahit kalian tuh mungkin ada terasnya gitu, jadi terus kalian kena hujan di depan, terus jadi kalian terus kebuka gitu ya, terus entah bagaimana mungkin kalian secara tidak sengaja gunting kalian tuh dekat dengan area-area yang tergenang air, otomatis suhu di situ kan jadinya lembab, itu bisa menyebabkan gunting kalian tuh jadi gampang karatan. Jadi kalau kataku, kalian kalau udah selesai ngegunting, simpanlah gunting yang aman pada tempatnya. Jadi ciptakan satu tempat, satu area untuk taruh barang-barang kalian yang nggak boleh dipakai untuk stationery yang lain. Khusus untuk area jahit, tok di situ aja. Oke. Ini yang paling penting kalau kataku. Kalau kalian lagi ngegunting, jangan sampai kalian terlalu asik geser-geser kain, ininya gunting kalian jatuh. Kalau udah jatuh, itu rawan banget langsung nggak bisa dipakai. Itu beberapa kali aku pernah juga
kayak tiba-tiba guntingnya tuh tiba-tiba nggak bisa kerset secara seperti normal lagi, kayak nggak ngegunting secara enak lagi kayak dulu. Masih bisa dipakai sih, cuman nggak maksimal deh pokoknya. Dan yang aku notice adalah kemungkinan jadi bautnya itu tuh jadi nggak kencang lagi. Jadi bagian sini ini sama ini tuh jadinya tuh space ini tuh jadi longgar gitu loh guys. Jadi otomatis kita ngeguntingnya nggak bener-bener rapat dan nggak bener-bener presisi guntingannya. Itu resiko kalau gunting kalian jatuh, jadi hati-hati ya guys. Aku udah bahas beberapa hal mengenai gimana caranya kita menghindari gunting kita rusak, terus apa aja hal yang harus kita lakukan gitu ya. Nah ada satu hal lagi, kalau seandainya udah terlanjur nih kak, udah terlanjur tumpul, terus gimana kainnya, gunting kainnya, apakah mesti dibuang? Apalagi kalau gunting kain yang harganya mahal gitu kan, kalian belinya 100.000 lebih gitu. Kalian bisa pakai alat asa, atau mungkin kalau kalian nggak punya alat asa, kalian bisa cari piring atau mangkok atau cangkir yang bagian belakangnya itu kayak ada gini guys, yang kayak bulatan ini. Ini bisa kalian pakai untuk ngasah. Nah cara ngasahnya ini gampang banget guys. Jadi bagian-bagian gunting kalian yang buat ngegunting itu, kalian tinggal gesek aja ke bagian yang ini nih guys ya. Dia kalau kalian nggak punya asahan, kalian nggak usah pusing, tinggal gini aja kalian gesek. Dua sisi. Ini kalian bisa asah begini secara berkala ya guys. Misalnya kalian sebulan sekali kalian mau asah gunting kalian, itu bisa. Jadi coba gunting. Mantap ya guys ya. Oke deh guys, jadi gini ya caranya kita ngasah gunting, gimana cara perawatannya, dan kurang lebih ada detail-detail dikit close up. Tapi kalau kalian mau lihat secara lebih detail lagi, akan ada satu video lagi untuk ngejelasin kira-kira detail dari si gunting ini kayak gimana, bentuknya kayak gimana, sudutnya kayak gimana. Kalian tinggal tonton aja video yang itu ya. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel. Kita punya IG, kita punya TikTok. Kalian bisa DM-DM dan juga komen-komen kalau seandainya ada ide-ide ataupun kritik-kritik lebih lanjut. Oke? Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye.